Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Barcelona berhasil raih kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano di Stadion Luis Companys pada jornada ke-16 La Liga 17 Februari 2025. Namun, tidak seperti biasanya. Dalam laga kali ini, anak asuh Hansi Flick tampil kurang menonjol. Meski menguasai penguasaan bola, performa Barcelona kali ini tampak kurang tajam, dengan minimnya peluang berbahaya yang tercipta dari permainan terbuka. Padahal Blaugrana musim ini dikenal sebagai klub pembantai asal Spanyol. Selain performa Barca yang tidak seperti biasanya, kemenangan ini juga diwarnai oleh sejumlah kontroversi terkait keputusan wasit. Rayo Vallecano merasa dirugikan setelah gol Jorge de Frutos dianulir karena dianggap offside, serta insiden pelanggaran di kotak penalti yang menyebabkan kemenangan Barca tidak ditinjau oleh VAR. Situasi ini memicu perdebatan mengenai konsistensi keputusan wasit sepanjang pertandingan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah wasit sedang membela Barcelona? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Sejak penunjukan Hansi Flick sebagai pelatih kepala pada Mei 2024, Barcelona memang telah mengalami transformasi signifikan dalam gaya permainan mereka. Berbeda dengan Pep Guardiola ataupun Xavi Hernandez, Hansi Flick dikenal dengan pendekatan ofensif yang agresif mirip dengan mode bantai yang pernah diterapkan Flick saat melatih Bayern Munchen. Di tangannya, Barcelona menjelma menjadi mesin gol mematikan di berbagai kompetisi. Pendekatan ini membawa mereka meraih kemenangan-kemenangan besar, termasuk kemenangan 4-0 atas Real Madrid di El Clasico pada Oktober 2024. Performa impresif di bawah asuhan Flick membuat Barcelona dijagokan sebagai kandidat kuat peraih gelar La Liga musim ini. Konsistensi dalam mencetak gol dan dominasi di lapangan menempatkan mereka di puncak klasemen selama paruh pertama musim. Namun seiring berjalannya waktu, pola permainan agresif Barcelona mulai terbaca oleh lawan. Tim-tim lain mulai menemukan cara untuk meredam serangan Barcelona yang katanya paling mode bantai. Dampaknya Barcelona alami penurunan pada performa dan hasil pertandingan yang signifikan. Barcelona mulai alami banyak kekalahan, sementara dua rival terkuat mereka Atletico dan Real Madrid semakin menggila dengan kemenangan. Akibatnya, benar saja posisi Barcelona di klasemen La Liga merosot jauh. Tidak tanggung-tanggung, Blaugrana langsung terjun ke peringkat ketiga di bawah Real Madrid dan Atletico Madrid. Penurunan ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Hansi Flick dan skuadnya untuk beradaptasi dan mengembangkan strategi baru guna mengembalikan dominasi mereka di La Liga. Memang, Hansi Flick dikenal sebagai pelatih dengan rekam jejak sempurna dalam partai final, sehingga masih ada harapan bagi Barcelona untuk meraih trofi di kompetisi lain musim ini. Namun, untuk kembali bersaing di La Liga diperlukan evaluasi mendalam dan penyesuaian taktik agar tim tidak mudah ditebak oleh lawan. Meski sempat mengalami penurunan performa pada pertengahan musim, Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick baru-baru ini sepertinya berhasil kembali mendominasi lapangan hijau. Mereka mulai mencatatkan banyak kemenangan lagi, termasuk kemenangan atas Sevilla meski harus bermain dengan 10 pemain. Selain itu, Les Culés juga sampai saat ini diketahui belum pernah kalah dalam kompetisi apapun. Kekalahan terakhir mereka terjadi ketika menjamu Atletico Madrid di Estadio Luis Companys pada Desember 2024 lalu. Sejak saat itu, Barcelona selalu menang dengan catatan unbeaten dalam 12 pertandingan terakhir. Meski berhasil menjaga rekor tak terkalahkan, Barcelona menghadapi beberapa tantangan dalam hal produktivitas gol. Beberapa pertandingan terakhir menunjukkan penurunan efektivitas serangan, seolah mode bantai mereka kembali kumat penyakitnya. Selain tertebaknya strategi Hansi Flick, penurunan Barca pada pertengahan musim lalu juga terjadi akibat mode bantai yang tiba-tiba mati seperti ini.
Hasil imbang 1-1 melawan Getafe, 2-2 melawan Atalanta dan 1-0 melawan Alaves menjadi bukti kesulitan mereka mempertahankan mode bantai. Terbaru, kemenangan tipis 1-0 atas Rayo Vallecano melalui penalti Robert Lewandowski juga mengindikasikan masalah yang serupa. Meski sempat mendominasi penguasaan bola, Barcelona kesulitan menciptakan peluang berbahaya dari skema open play. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas strategi ofensif yang diterapkan oleh Flick dan kemampuan tim dalam menembus pertahanan lawan yang solid. Meski sukses raih kemenangan, Barcelona yang kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka perlu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Peningkatan koordinasi antar lini dan kreativitas dalam membongkar pertahanan lawan menjadi kunci yang perlu diperhatikan untuk mengembalikan performa mereka. Sepanjang musim ini, Barcelona telah dikenal sebagai si tukang bantai. Kemenangan tipis seperti ini tentunya tidak membuat fans menjadi girang. Terlebih lagi, kemenangan Barcelona atas Rayo Vallecano tadi malam juga sempat diwarnai dengan kontroversi. Kemenangan Barcelona atas Rayo Vallecano dengan skor 1-0 pada 17 Februari 2025 diwarnai oleh sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola. Gol sematawayang dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Robert Lewandowski melalui titik penalti pada menit ke-28. Namun, keputusan wasit dalam beberapa insiden kunci menjadi sorotan utama pasca pertandingan. Salah satu momen krusial adalah dianulirnya gol Jorge de Frutos untuk Rayo Vallecano. Wasit menilai bahwa Randy Nteka yang berada dalam posisi offside menghalangi pergerakan Inigo Martinez, sehingga gol tersebut tidak disahkan. Keputusan ini menuai protes dari kubu Rayo yang merasa bahwa gol tersebut seharusnya sah. Selain itu, Rayo juga mengklaim adanya pelanggaran terhadap Mumin di kotak penalti Barcelona yang tidak ditinjau oleh VAR. Sementara pelanggaran serupa yang melibatkan Patekis dan Inigo Martinez berujung pada penalti untuk Barcelona. Presiden Rayo Vallecano Raul Martin Presa mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit. Dalam wawancara dengan El Arguero, ia menyatakan bahwa wasit tidak konsisten dalam menerapkan aturan, terutama terkait intervensi VAR dalam insiden-insiden tersebut. Presa menekankan bahwa timnya pantas mendapatkan hasil lebih baik dan mengkritik kurangnya transparansi dalam keputusan wasit. Saya tidak pernah menghakimi wasit, tetapi saya pikir hari ini wasit Melero Lopez tidak terlalu akurat. Saya pikir kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik, ujar Martin Presa. Di sisi lain, pelatih Barcelona Hansi Flick sebelumnya telah mengingatkan para pemainnya untuk menghindari konfrontasi dengan wasit dan menjaga sikap profesional di lapangan. Flick menekankan pentingnya fokus pada permainan dan tidak terlibat dalam perdebatan yang dapat merugikan tim. Itu tidak sopan. Bagi saya, memang seperti itu. Saya tidak suka perilaku seperti ini dan saya sudah mengatakannya hari ini kepada para pemain saya karena ini sangat penting. Tidak baik bagi tim jika ada protes dan mendapat kartu merah. Ini kelemahan dan kami tidak menyukainya. Kami punya satu orang di lapangan yang diizinkan berdiskusi dengan wasit, yaitu kapten. Semua harus menerimanya, ujar Hansi Flick. Barcelona akhirnya keluar sebagai pemenang dalam laga melawan Rayo Vallecano meskipun kemenangan ini diwarnai kontroversi. Keputusan wasit yang menganulir gol Rayo karena offside serta penalti yang diberikan kepada Barcelona menjadi sorotan utama yang dipertanyakan. Para pendukung Rayo jelas kecewa, sementara fans Barcelona tetap merayakan hasil positif ini. Terlepas dari segala perdebatan, hasil akhir tetap menyatakan 3 poin tambahan bagi Blaugrana. Berkat kemenangan ini juga, Barcelona kini resmi naik ke puncak klasemen La Liga. Mereka mengumpulkan jumlah poin yang sama dengan Real Madrid, yakni 51 poin, tetapi unggul dalam selisih gol. Sementara itu, Atletico Madrid yang berada di peringkat ketiga punya selisih yang tidak terlalu jauh dengan torehan 50 poin. Dengan posisi ini, Barcelona kembali menunjukkan ambisi mereka untuk merebut gelar juara di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Namun, para pendukung Barcelona sebaiknya tidak terlalu cepat berpuas diri. Keunggulan mereka atas Real Madrid hanya sebatas selisih gol, yang berarti posisi puncak bisa saja berubah kapan saja. Jika Barcelona terpeleset dalam satu pertandingan saja, sementara Madrid terus menang, maka Los Blancos bisa kembali mengambil alih peringkat pertama. Konsistensi akan menjadi kunci utama dalam menjaga posisi ini. Hansi Flick tentu harus memastikan bahwa timnya tetap berada dalam performa terbaik.
Masalah inkonsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir harus segera diselesaikan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Barcelona memang punya skuad yang tidak berbintang, tetapi mereka tetap tidak boleh kehilangan momentum. Dengan persaingan yang semakin ketat di papan atas, setiap laga yang tersisa akan menjadi pertarungan krusial menuju gelar juara La Liga musim ini. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Barcelona yang sukses meraih kemenangan kontroversial atas Rayo Vallecano. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Ada komentar terkait kemenangan Barcelona ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.